Anime dari anime Zuio de Jawanshi atau The Last Summoner. Anime ini bergenre action adventure fantasi yang tayang pada tahun 2022. Di anime ini lumayan banyak banget fillernya atau hal yang gak penting. Jadi di sini gue bakal rangkumin hal yang penting aja biar kalian gampang pahamnya. Sebelum kita masuk ke alurnya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe sebagai uang tiket. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di share ke teman-teman kalian juga. Tanpa perlu berlama-lama lagi, viewers, let's go to the movie. Cerita dibuka dengan adanya sang MC yang bernama Aji yang habis belanja bahan buat masak. Sesampainya di rumah, Aji langsung memasak. Anyway, di sini gue salfok banget sama merek dari radio ini. Mereknya menggambarkan sifat kalian. Canda guys. Oke, lanjut. Saat masakannya udah jadi, di belakang dia ada sebuah cahaya aneh yang muncul kayak semacam portal gitu. Dan tiba-tiba cahaya tersebut mengeluarkan seorang cewek. Tentu aja hal ini membuat Aji sangat terkejut sampai makanannya pun terjatuh. Pas cewek ini ngeliat makanan itu jatuh, dia langsung berubah jadi kecil dan menangkap makanan tersebut dan langsung memakannya dengan sangat lahap. Selesai makan, dia berkata kalau dia ini belum makan selama ratusan tahun. Bisa disimpulkan kalau ini bukan orang biasa. Kemudian dia pun memperkenalkan diri. Dia bernama Dora. Habis memperkenalkan diri, si Dora ini langsung menyedot semua makanan yang ada di tempat ini. Lalu tanpa rasa bersalah, dia menari-nari dengan sangat senang di atas penderitaan si Aji. Setelah itu si Aji mempertanyakan kenapa si Dora ini bisa di sini. Dora pun bilang kalau dia bisa ada di sini karena ada pemanggil, yaitu si Aji ini. Tentu aja di sini Aji gak paham sama sekali apa yang diucapin sama si Dora ini. Dan si Aji nyuekin dan langsung pergi ke sekolah. Saat di sekolah ternyata si Dora ini ngikut dan orang lain tidak bisa melihat Dora. Jadi yang bisa ngelihat itu cuman pemanggil aja. Oke, kita skip aja scene di sekolah ini karena tidak terlalu penting. Sepulang sekolah, Aji belikan banyak banget makanan buat Dora. Dan Aji mohon ke Dora buat tidak ngikutin dia. Tapi di sini Dora menangis karena diabaikan sama Aji. Lalu Dora pun berubah wujud ke wujud aslinya, terus mengajak jalan Aji dan menjelaskan isi lain yang ada di dunia ini. Kemudian di bawah pohon besar, Dora menunjukkan kekuatan yang dimiliki Aji kalau mereka bersama. Setelah dijelaskan memiliki tujuan yang baik, Aji pun mau bekerja sama dengan si Dora ini. Sebenarnya saat di sekolah, Aji didatengin sama seorang cewek. Dia bernama Hana. Hana ini memberikan sebuah surat. Surat itu isinya ajakan ketemuan di hutan. Saat Aji udah nyampe di hutan dan ketemu Hana, si Hana langsung melempar sebuah bunga tajam dan sedikit mengenai pipi si Aji. Kemudian makhluk panggilannya Hana pun berubah jadi cambuk. Dan Hana pun langsung menyerang Aji dan juga Dora. Tak lama kemudian muncul pohon raksasa yang mirip seperti monster. Sepertinya itu adalah kekuatan dari si Hana ini. Dora di sini tertangkap dan mau diserang sama pohon raksasa ini. Aji pun mencoba buat melindungi Dora. Jadinya mereka berdua terkena serangan pohon ini. Tak lama kemudian tangan si pohon terbelah. Dan itu adalah ulah Aji dan juga Dora yang berhasil menciptakan sebuah pedang. Singkat cerita, Aji berhasil mengalahkan pohon besar ini dengan menggunakan pedang tersebut. Setelah pohon raksasa ini tumbang, Hana hendak kabur. Tapi si Dora ini mengejar dan mau menyerang dari belakang. Tapi serangan itu malah ditangkis sama si Aji sendiri. Dan Aji bilang kalau Hana tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Karena di belakang Dora masih ada banyak banget pohon raksasa yang seperti tadi. Ternyata si Hana ini hanya mau mengetes kekuatan Aji saja. Setelah itu mereka pun makan bersama di rumahnya Aji. Kemudian setelah makan, Hana pamit dan memberikan sebuah mawar hitam dan bilang kalau dia bakal selalu mengawasi Aji. Kesunarinya tiba-tiba kota diserang sama hewan-hewan yang sangat banyak. Dan itu adalah ulah si cewek kucing ini. Panggil aja namanya Miao. Kemudian Aji yang melihat Miao di depan para hewan buas ini, dia mencoba menyelamatkan Miao karena Aji mengira Miao ini warga biasa. Tentu aja Miao di sini sangat kesal. Tak lama kemudian muncul si Hana dari atas dan langsung menyerang si Miao. Dengan kekuatan Hana, semua binatang di sini berhasil ditangkap. Karena teman-temannya Miao ditangkap, tentu aja dia marah. Dan pertempuran mereka berdua terjadi di sini. Dengan kecepatan yang dimiliki Miao, serangannya berhasil sedikit mengenai pipi si Hana. Kemudian Hana mengincar kaki Miao buat diikat dengan cambuknya. Kaki Miao pun berhasil ditangkap dan langsung dilempar ke gedung-gedung. Setelah mendapatkan serangan tadi, Miao langsung menggunakan kekuatan beruang dan Hana mengeluarkan pohon raksasanya. Para raksasa ini pun bertarung. Sementara Aji di sini belum bisa memihak ke siapa-siapa karena dia masih belum tahu
siapa yang benar atau siapa yang salah. Singkat cerita mereka berdua ini seimbang banget, dan Aji yang melihat mereka udah makin parah perkelahiannya, Aji pun turun tangan buat memisahkan perkelahian mereka dengan menggunakan kekuatannya. Setelah pertarungan berhenti, ternyata si Miao ini adalah roh panggilan seperti Dora, dan tuannya atau pemanggilnya adalah kucing ini. Nah, rohnya ini bisa masuk ke dalam tubuh kucing ini. Kemudian Aji memutuskan buat menolong Miao. Nah, di sini ada flashback, ternyata Aji ini pernah nyelamatin kucing Miao sebelumnya. Nah, di sore harinya ada seorang pengawal gitu yang datang ke rumahnya Aji. Si pengawal ini bilang kalau dia adalah suruhan dari Hana. Tujuan mereka datang ke sini untuk mengajak mereka makan malam di rumahnya Hana. Gak tanggung-tanggung cuy, jemputnya tuh pakai helikopter langsung. Singkat cerita mereka pun sampai di rumahnya Hana. Rumahnya ini gede banget cuy. Di sini Aji dan yang lainnya dibawa menuju ke tempat makan. Nah, di tempat makan ini udah ada kakeknya Hana. Sebelum makan kakeknya Hana ini bercerita tentang kisah summoner. Jadi intinya kakek ini bercerita kalau zaman dulu ada sebuah kristal, dan kristal ini merupakan dewa sekaligus setan. Nah, mulai dari situ ada dua tipe summoner, yaitu summoner baik dan summoner jahat. Jadi setiap summoner berhak memilih jalannya sendiri-sendiri. Mau baik ataupun jahat itu pokoknya terserah si summonernya. Intinya ceritanya gitulah ya. Setelah kakek ini bercerita mengenai summoner, si kakek ini ternyata tahu tentang kedua orang tua Aji. Padahal orang tua Aji ini meninggal udah sangat lama. Setelah bercerita panjang kali lebar, mereka pun makan malam bersama. Tak lama kemudian tiba-tiba ada sebuah benda aneh gitu yang keluar dari bulan. Benda ini menuju tepat ke arah tempat makan. Tapi untungnya kakek Hana ini menyadari dan langsung meninju benda tersebut. Tak disangka benda tersebut adalah seorang summoner jahat atau summoner pemusnah. Perkelahian antara robot dan juga kakek Hana ini pun terjadi. Si robot menyerang dan serangan itu membuat Aji dan kawan-kawan terpental. Saat di luar, keluar musuh lagi, seorang cewek memakai senjata. Kita sebut aja namanya Mia. Si Mia ini udah membunuh semua orang-orang yang ada di tempatnya Hana. Hal itu pun membuat Hana marah, dan Hana langsung menyerang dengan cambuknya. Tapi sayang, serangan itu dengan mudah dihindari oleh si Mia ini. Kemudian si Mia pun menggunakan bom buat menyerang mereka. Tak lama kemudian muncul lagi seorang cowok. Kita sebut aja namanya Dante. Ternyata si Dante ini adalah kakaknya Miao. Miao pun mencoba buat mendekat, tapi sayangnya si Miao malah diserang sama kakaknya sendiri. Aji pun marah melihat hal itu dan langsung menyerang Dante dari belakang. Tapi muncul orang lagi yang memiliki jurus semacam genjutsu gitu. Kita sebut aja namanya Joker. Joker mengelusi Aji dan hal itu pun membuat Aji tak sadarkan diri. Sementara kakaknya Hana udah menang banget melawan si robot. Lalu Hana mencoba buat melawan si Mia lagi. Tapi di sini Hana masuk ke perangkapnya si Mia. Lalu dari belakang Hana muncul cewek lagi dan langsung menembas si Hana. Kita sebut aja cewek ini namanya Kana. Melihat Hana yang sekarat, si kakek langsung menggunakan sihir penyembuh buat nyelamatin nyawanya si Hana. Tapi sayang, dari belakang kakeknya Hana diserang sama Dante. Hanya itu aja, Mia pun langsung datang dan menembak kepalanya si kakek. Tiba-tiba si kakek ini berubah wujud menjadi kebentuk roh, dan kekuatannya benar-benar naik berkali-kali lipat. Setelah itu muncul lagi seorang cowok yang gak tahu muncul dari mana. Sebut aja namanya Harun. Si Harun ini adalah yang paling terkuat di antara pemusnah. Jadi dia ini memiliki roh pencabut nyawa. Orang ini sangatlah kuat, bahkan kakeknya Hana yang udah berubah ke bentuk roh langsung disedot kekuatannya, sehingga ngebuat kakeknya Hana ini meningsoy karena ya jiwanya udah diambil. Setelah bunuh kakeknya Hana, mereka berlima langsung pergi menghilang entah kemana. Dan ya, Aji dan kawan-kawan pun belum bisa berbuat banyak. Saat udah berada di rumah, si Dora ini sangat emosi dan pengen balas dendam. Tapi si Aji ini tidak mau terburu-buru karena dia mau menganalisa lawan-lawannya terlebih dahulu. Kemudian Aji memberitahu ke Dora bahwa ada seorang penulis cewek yang mengetahui banyak tentang summoner. Akhirnya pun mereka memutuskan buat mencari cewek ini. Singkat cerita, Aji dan kawan berhasil menemukan nih cewek dan mereka dibawa ke rumahnya, lebih tepatnya di laboratorium dia. Oke, cewek ini kita namain Mona. Di sini Mona disuruh buat menginvestigasi para pemusnah. Mereka pun langsung ke kastil rumahnya Hana untuk mencari petunjuk. Intinya di investigasi kali ini, si Mona menemukan jejak dari para pemusnah ini dan diketahui bahwa para pemusnah terdiri dari 7 orang. Dan tujuan mereka menyerang adalah untuk mengambil sesuatu yang ada di bawah tanah kastilnya Hana. Di bawah tanah kastil itu terdapat banyak banget roh yang tersegel. Jadi bisa dibilang museum roh gitu. Nah, keluarga Hana adalah penjaganya. Dan ya, sekarang semuanya udah hilang, diambil sama para pemusnah.
Setelah melakukan investigasi dan menemukan banyak hal, mereka memutuskan buat menyerang atau balas dendam. Nah, di dalam mobil Dora disuruh bercerita tentang kisah dia. Tapi gak tahu kenapa Dora ini selalu lupa atau kayak lupa ingatan gitu kalau berusaha buat melihat ke masa lalu. Kata si Mona, dia pernah menganalisis tubuhnya Dora, dan ternyata di tubuhnya Dora ada semacam kristal gitu. Dan kristal ini tersegel. Mungkin karena itulah Dora kehilangan ingatan. Dan ya, si Mona ini juga belum tahu gimana cara melepas segel tersebut. Oke, sampailah mereka di hutan batu. Di sini banyak banget bunga berwarna merah, dan di tengahnya itu ada sebuah gubuk. Kemudian keluar seorang pria dengan membawa cangkul. Orang ini mencangkul tanah dan menanam bunga yang sama. Sementara Mona di sini mencoba buat menganalisis dengan teknologi yang dia punya. Tapi tak lama kemudian mereka ketahuan, dan mereka pun disambut ramah sama orang ini. Dan anehnya lagi, ini orang tidak melihat Dora. Jadi bisa dibilang ini orang tuh orang biasa, bukan summoner. Di tengah mereka berbincang-bincang, datang sebuah badai yang membuat bunga orang ini rusak. Orang ini pun langsung marah, dan tiba-tiba Mona menyuruh buat menyerang nih orang. Tetapi serangan tersebut sudah terlambat, karena orang ini udah diambil alih oleh roh jahat, yaitu si robot yang menyerang kemarin. Aji dan Mia udah berusaha menyerang, tapi serangannya tidak ada yang mempan, malah senjata mereka yang hancur. Kemudian Dora berubah ke bentuk aslinya, dan Miao disuruh buat mengulur waktu. Awalnya Miao menyerang terus, tapi hanya sekali serang dari si robot ngebuat Miao langsung tumbang. Si robot semakin marah sehingga ngebuat bunga-bunga yang ada di sekitarnya hilang. Dan di balik bunga-bunga yang indah itu ternyata ada banyak banget mayat. Oke, selesailah ritual dari Dora. Dora pun masuk ke tubuh Aji, dan Aji sekarang mendapatkan kekuatan yang sangat-sangat besar. Dan kekuatan Aji yang sekarang, dia dengan mudah menghancurkan tubuh si robot ini. Aji tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menyerang inti dari si robot ini. Sebelum dibunuh, si robot ini bercerita tentang kisah dia. Ya, kisahnya gak begitu penting, jadi kita skip aja biar gak makan waktu. Setelah bercerita, tubuh si robot ini tiba-tiba berubah lagi menjadi golem, dan tubuh asli si robot diambil alih oleh golem ini. Aji dan kawan-kawan udah banyak banget melakukan serangan, tapi serangan mereka tidak ada yang mempan sama sekali. Melihat hal itu, Dora pun mencoba buat memberi kekuatan lagi kepada Aji. Dan sekarang, Aji sedang membuat sebuah pedang yang sangat besar. Setelah pedangnya jadi, dia langsung menyerang golem, tapi ternyata malah pedangnya Aji yang hancur, dan Aji langsung dipukul sampai pingsan. Dora pun dengan sekuat tenaga mencoba buat melindungi Aji, tapi tetap aja Dora tidak mungkin bisa menahan serangannya golem sendirian. Sementara Aji di sini dia pingsan, tapi dia masuk ke dalam ingatannya Dora. Yang seperti gue jelasin tadi, bahwa di dalam tubuh Dora ini ada sebuah kristal, dan kristal tersebut tersegel. Nah, di sini Aji mendapatkan petunjuk buat membuka segel tersebut. Segel pun terbuka. Dari langit tiba-tiba turun hujan pedang. Dan sekarang Dora udah berubah wujud dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dari atas langit Dora mengeluarkan pedang yang sangat besar, dan pedang itu langsung menghantam si golem. Setelah semuanya udah selesai, Aji pun terbangun, dan Dora kembali ke bentuk imutnya. Mereka pun kembali ke mobil. Di sini Aji dan juga Miao benar-benar terluka parah. Tiba-tiba dari depan ada pemusnah datang. Dia adalah si Kana. Si Kana ini langsung menyerang mobil milik Mona. Setelah mobilnya hancur, muncullah si Dante. Dante langsung menyerang Aji dan yang lainnya sampai terpental. Kemudian dari belakang muncul Mia dan langsung menembak kepalanya Mona dan juga Miao. Tentu aja di sini Aji dan juga Dora tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka udah kehabisan tenaga. Habis itu muncul ke-6 pemusnah di depan Aji. Bentar, sebelum kita lanjut, aku ingatkan lagi nama-nama mereka biar kalian tidak bingung. Dari kiri ada Dante, Kana, Mira, Harun yang paling kuat, Joker, dan yang terakhir ada Mia. Oke, lanjut. Di sini Harun menangkap Aji dan Mira langsung bunuh Aji dengan kekuatannya. Di alam bawah sadar, Aji didatangi seseorang. Seseorang ini bercerita kalau semuanya udah mati dan rohnya udah diambil sama Harun. Kemudian orang ini memberikan waktu 3 menit ke Aji untuk merubah segalanya. Dan orang ini adalah ayahnya Aji. Aji pun kembali ke 3 menit sebelum kejadian dan mengatur rencana. Setelah itu Kana datang dan menyerang mobil. Tapi ternyata di mobil tersebut tidak ada siapa-siapa. Yang ada malah bom jebakan. Akhirnya pun mobilnya meledak. Di sini gak tahu ya si Kana meninggal atau enggak.
Sementara Aji dan yang lainnya udah berpindah mobil. Sekarang mereka sedang menuju ke rumahnya Aji buat menjemput Hana. Saat sampai di rumah, ternyata Hana menghilang. Dan dia meninggalkan sebuah surat yang bertuliskan, "Aku menunggu kalian di Demon Forge." Kata Mona, Demon Forge adalah tempat suci untuk para summoner. Mereka pun menuju ke sana dengan memakai helikopter milik Hana. Lagi-lagi sebelum nyampe mereka diserang sama Kana. Ternyata si Kana ini belum meninggoy. Tapi untungnya helikopter ini udah didesain bisa bertransformasi. Kemudian datanglah si Mia yang langsung menyerang dengan pistolnya. Lalu datang lagi si Dante. Aji pun langsung menyerang si Dante. Seperti sebelumnya, dia udah tahu kalau si Dante ini kekuatannya kuat. Tapi ternyata Dante bisa berubah jadi gagak. Dan para gagak ini langsung menyerang mereka. Helikopternya pun tidak bisa menahan damage yang begitu banyak. Akhirnya mereka terjatuh di sebuah pulau. Habis terjatuh langsunglah mereka didatengin sama keenam pemusnah yang namanya udah gue jelasin sebelumnya. Tak lama kemudian datang cewek kelinci namanya Bunny. Si Bunny ini adalah penjaga pulau tersebut atau pulau Demon Forge ini. Peraturan di Demon Forge itu tidak boleh saling membunuh di luar arena. Si Harun pun mematuhi perintah si Bunny dan akhirnya mereka pun pergi. Oke, di sini Aji dan kawan-kawan langsung menuju ke tempat Demon Forge. Sesampainya di Demon Forge, di sini banyak banget summoner. Dan sayangnya season pertama selesai sampai di sini. Oke, jadi itulah alur anime dari anime The Last Summoner. Secara alur cerita nih anime sebenarnya menarik banget ya. Soalnya karakternya tuh overpower.